Kalau ada orang yang merasa klaim paling surga, apalagi sampai mengatakan bisa rekomendasi orang masuk surga. Ada orang yang mengatakan bahwa ada ahli maksiat kurang ibadah bisa dibebaskan dari pertanyaan kubur karena surat seseorang. Murtad. Di antara keburukan kaum Yahudi itu, mereka kan merasa lebih baik daripada orang lain. Di antara klaimnya, lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Kami orang-orang Yahudi, kalaupun nanti masuk neraka, karena aslinya kan kata mereka nggak bakal masuk neraka. Kalaupun kami masuk neraka, paling-paling cuma beberapa hari, ya seminggu lah. Keren banget ya. Masuk neraka paling lama seminggu. Sebab kata mereka dunia itu umurnya 7.000 tahun. Nah per 1.000 tahun diambil 1 hari doang. Jadi 7 hari. Tuh Allah tanya, apa memang Allah pernah janji sama kamu bahwa dia memang tidak akan nyiksa kamu, dan kalau nyiksa kamu cuma seminggu, ada janjinya di mana? Atau kamu ngomong sakarepmu dewi tanpa ilmu, sangenah sorangan sia gitu bahasa siapa? Nah, Mbak Allah, ini klaim dari orang Yahudi yang dicela oleh Allah langsung dalam Al-Quran. Artinya, kalau ada orang yang model itu omongannya, ada kemungkinan dia bagian dari Yahudi, baik nasaban maupun madhaban, manhajan. Kalau ada orang yang merasa klaim paling surga, apalagi sampai mengatakan bisa rekomendasi orang masuk surga, itu adalah amal Yahudi siapapun. Nah, saya pernah nonton video ada orang yang mengatakan bahwa ada ahli maksiat kurang ibadah bisa dibebaskan dari pertanyaan kubur karena surat seseorang. Murtad, keluar dari Islam. Ini video boleh disebarkan. Main-main dengan agama, mau ditanya malaikat, dengin aja surat ini, jangkrik kowe. Tanya pakai ayat ini. Attakhadhtum 'indallahi 'ahdan fala yukhlifallahu 'ahdah. Apa memang sudah ada kontrak janji antara kamu dengan Allah? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, atau kamu ngomong tanpa ilmu?
Lawang orang baru dibilangin ngomong kayak gini, kami masuk neraka cuma seminggu, itu aja sudah dijelekkan sama Allah, direndahkan sama Allah, diceritakan secara hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang nanti, kalau saya mau katanya, saya bisa padamkan api neraka jahanam dengan jari saya. Kafir, keluar dari Islam. Kalau benar ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan ada videonya. Saya tidak tahu yang bohong tuh yang bercerita atau yang diceritain. Ini bahaya banget. Rasulullah saja tidak pernah mengatakan kok. Tidak pernah mengatakan nanti tenang kamu ikut saya aja, gue pademin tuh api, tenang aja. Gue ludahin tuh, nggak ada. Tanya pada mereka yang suka sombong dengan agamanya, yang merasa paling surga, apakah sudah ada kontrak janji kamu dengan Allah, atau kamu ngomong tanpa ilmu? Nah, udahlah segitu aja, usah panjang-panjang. Maka wajibnya kita pada suka apa? Selamatkan saudara kita, karena di saat yang sama berarti menyelamatkan diri kita. Kan sering saya bilang, orang yang dorong pasti maju duluan. Iya. Orang yang menggerakkan sesuatu benda pasti bergerak duluan. Iya. Jangan khawatir kita. Hamba kalian muliakan, maka jangan ikuti mereka. Karena tadi Ustaz Diri sampaikan, berulang-ulang saya ingatkan, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah, yang tidak punya pamrih, gak punya kepentingan, gak sibuk bikin proposal, wa hum muhtadun, tapi mereka berada di jalan yang benar. Apa muhtadun? Kan kita sering berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dijawab oleh Allah, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab inilah yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk. Muhtadun itu orang yang dapat petunjuk. Gampangnya, sekarang yang namanya muhtadun itu orang yang bisa membuktikan bahwa ucapan amaliyah dan keyakinannya itu jelas Qur'annya. Ngono iku. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Nah, kan Allah pernah mengatakan, Nabi pernah mengatakan, ini kelasnya ihsan. Tauhid sudah selesai, fikih selesai. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jangan dipersempit. Ihsan itu kamu menyembah Allah, sempit. Sempit. Yang namanya ihsan itu engkau memposisikan diri menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, menghambakan diri pada Allah, seolah-olah sepanjang waktumu kamu melihat dia, bukan waktu sholat toh. Kita kan tidak, sholat aja nggak lihat Allah kan, sholat aja nggak lihat Allah, munajat aja nggak lihat Allah. Coba tadi waktu munajat ada berapa hati kita? Ada yang bilang bacaannya lamban amat, hatinya. Ada yang bilang jam berapa selesainya ya. Nah itu, anta'budallah, engkau posisikan dirimu sebagai hamba Allah, budaknya Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihat dia. Di masjid ngelihat dia, di rumah ngelihat dia, di pengajian ngelihat dia. Rasa itu harus apa ya? Menghadap terus dulu. Selalu menghadap Allah, hadir gitu. Raisa Ustaz Somadnya hadir qalbinya tuh. Hudurul qalb. Nah, rasa itu ada nggak sekarang? Enggak. Kalau orang sudah merasa selalu dengan Allah dimanapun,
Seakan-akan melihat dia, rasamu seperti melihat dia. Fa illam takun tarahu, jikapun kamu tidak melihat dia, memang tidak mungkin lihat dia. Fa innahu yaraka tanam di hatimu, kau dilihat dia. Itu tingkatan kedua itu. Tingkatan yang tinggi kita melihat dia, itu tajam batinnya. Tingkat yang lebih rendah, rasanya saya dilihat dia, itu rendah sebetulnya. Saya belum masuk di situ. Kita belum masuk di situ. Tapi harus latihan. Untuk menyelamatkan ini, ya maka yang paling berbahagia itu orang yang bisa ngerewangi orang, bisa ngajak teman untuk bareng-bareng hatinya seperti itu. Syaratnya apa? Tidak merasa diri sudah hebat, tidak boleh. Ciri-ciri orang dekat dengan Allah tuh hilang rasa hebatnya. Itu aja dulu. Maka seorang guru mursyid tangisannya lebih banyak daripada muridnya. Nah kita kan masih banyak orang murtad kan, murid ustadz gitu. Ya, nah ayo kita bareng-bareng. Kan manusia yang paling baik itu adalah manusia yang rewangi. Tadi kan kita ini harus, tadi Ustaz ini apa? Tenang. Apalagi? Kan B-nya bahagia, tenang. Terus? Ya ingat tadi ngaji apa coba? Tenang, T-nya apa kedua apa? Tentram, B-nya apa? Bahagia. Pada suka dari awal mengijazahkan yang tamat harus punya STTB. Sehat badannya, tenang perilakunya, terus tentram hatinya, bahagia hidupnya, STTB. Itu pada suka punya itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya itu tugas kita.